Oke, halo semuanya. Pada kesempatan ini kita akan bicara tentang data requirement, di mana proses mengidentifikasi dan mendokumentasikan data yang dibutuhkan oleh user dalam sebuah database untuk memenuhi kebutuhan informasi saat ini dan masa yang akan datang. Itulah definisi bagaimana kebutuhan data. Nah, dua jenis informasi yang harus diperhatikan adalah informasi yang menjelaskan struktur data seperti entitas, atribut, relasi. Informasi ini biasanya dijelaskan dalam bentuk grafik seperti Entity Relationship Diagram atau ERD. Ada juga informasi yang menggambarkan aturan atau batasan yang dapat menjaga integritas data. Biasanya disebut aturan bisnis atau business rule. Batasan ini harus dituangkan dalam data dictionary, directory, atau repository suatu organisasi. Komponen data harus dipahami sebelum mengumpulkan informasi selama definisikan kebutuhan. Referensial integrity, konsep database yang memastikan bahwa hubungan antara tabel tetap konsisten. Langkah-langkah dalam mendefinisikan kebutuhan pertama adalah mendefinisikan lingkup database. Tim harus meninjau ulang rencana sistem informasi pada organisasi sebelum melakukan definisi kebutuhan. Rencana meliputi tabel bisnis, suatu model informasi perusahaan, dan prioritas database dan implementasi merencanakan. Rencana ini harus digunakan sebagai suatu keseluruhan kerangka untuk mendesain database. Yang kedua adalah memilih metodologi dalam mendefinisikan kebutuhan. Memilih metodologi dan case tool yang sesuai adalah hal yang esensial. Metodologi memberikan prosedur standar dan format pengumpulan data yang dibutuhkan untuk mengelola pengumpulan metadata pada disiplin tertentu. Case tools memberikan dukungan berbasis komputer untuk membangun sebuah repositori dari metadata dan membuat tampilan yang terstruktur dari metadata tersebut. Dan case tool yang digunakan selama mendefinisikan kebutuhan harus sesuai dengan case tool yang digunakan selama perencanaan database. Yang ketiga adalah mengidentifikasi pandangan user atau user view. Pengumpulan data biasanya fokus pada pandangan user terhadap data. Pandangan user atau user view adalah sekumpulan data yang diperlukan oleh user tertentu untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan. Kita mengidentifikasi user view dengan meninjau ulang tugas atau task yang dilakukan atau keputusan yang dibuat oleh user dan dengan meninjau ulang data yang diperlukan untuk tugas-tugas dan keputusan tersebut. Laporan, file, form, dokumen, dan tampilan display yang ada, baik input maupun output, merupakan sumber informasi yang penting tentang user view dan analis harus mengumpulkan contoh salinan dari data yang digunakan untuk mendukung keputusan. Merupakan hal yang penting untuk mengantisipasi kebutuhan akan data di masa depan jika memungkinkan. Keempat adalah model data struktur, yaitu tahapan ini membutuhkan struktur yang konsisten pada setiap user view yang telah diidentifikasikan pada tahapan sebelumnya. Nah, kemudian pada sebelumnya kita sudah menggunakan IRD untuk membuat model data struktur yang sudah dijelaskan sebelumnya dan memodelkan user view dalam bentuk IRD memerlukan entitas, relasi relationship, atribut, candidate key, primary key, dan deskriptor yang relevan untuk setiap pandangan user yang kita identifikasikan. Model database constraint selama tahapan mengidentifikasi kebutuhan database analis juga harus mengidentifikasi baik basic constraint yang menjaga integritas database. Batasan ini adalah domain, referential integrity, dan aturan bisnis lainnya. Batasan ini seharusnya disimpan dalam data dictionary atau repository dengan menggunakan case tool yang tersedia. Mengidentifikasi kebutuhan operasional, seorang analis juga harus mengumpulkan informasi yang berkenaan dengan kebutuhan operasional user akan data. Tahapan ini meliputi kebutuhan untuk masing-masing area, keamanan, waktu respon, backup recovery, dokumentasi, prediksi perkembangan atau growth projection dari database. Demikianlah materi kita. Tetap semangat semua, sehat selalu semua. Terima kasih.